bahasan iman kepada takdir atau iman kepada qada dan qadar adalah rukun iman yang terakhir, atau rukun iman yang keenam. Setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab, nah, kemudian iman kepada Rasul, iman kepada hari akhir, yang keenam iman kepada qada dan qadar atau iman kepada takdir. Biasanya diberikan tambahan keterangan yang baik atau yang buruk. Iman kepada takdir yang baik maupun yang buruk. Dalam redaksi hadisnya memang seperti itu. Khairihi wa syarrihi, yang baik maupun yang buruk. Maksudnya takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Nah, penjelasannya ini tidak ada dalam slide. Yang dimaksud baik dan buruk itu dilihat dari apa yang dirasakan oleh manusia. Dari sisi kita yang merasakan, kita mengatakan ini baik, ini buruk. Nah, itu yang dinamakan baik dan buruknya. Nah, tetapi dari sisi Allah Subhanahu wa taala, dari sisi keputusannya itu semuanya baik. Jadi tidak ada keputusan yang tidak baik. Tetapi bagi yang merasakannya bisa menganggap ini baik atau menganggap ini tidak baik. Seperti misalnya orang merasakan bahwa miskin itu tidak baik atau tidak menyenangkan atau dianggap keburukan. Sebaliknya kaya itu dianggap baik. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya, kembali kepada orangnya. Atau misalnya tinggi pendek, kurus gemuk, warna kulit ini dan itu, rambut dan seterusnya, termasuk ya suku, bangsa, bahasa, latar belakang orang tua dan yang lainnya, itu semua bagi yang merasakannya akan berkomentar ini baik atau tidak baik. Nah, tapi keputusan Allah SWT baik. Supaya bisa memahami itu, sama dengan kalau kita mengatakan begini, kalau kita dikasih obat sama dokter. Dikasih obat sama dokter, obat dari dokter itu, kalau kita melihat obat itu digunakan untuk penyakit yang tepat, maka itu adalah keputusan yang baik. Tetapi, kalau kita bicara tentang rasa obat itu, ada rasanya yang enak dan nggak enak. Bahkan ada yang mengatakan ini baik dan nggak baik. Termasuk tindakan, bukan cuma obat. Di obat ada yang pahit, ada yang manis, ada yang disukai dan tidak disukai. Termasuk tindakan dokter. Tindakan dokter menyuntik, bahkan melakukan operasi. Itu ada yang dikatakan baik dan ada yang dikatakan tidak baik. Baik tidak baik itu kembali kepada yang merasakannya. Makanya disebutkan di sini baik dan tidak baiknya dari sisi itu, bukan dari sisi keputusannya. Maka keputusan atau tindakan dokter memberi obat itu baik. Tindakan dokter melakukan tindakan tertentu yang sesuai itu sudah benar. Tapi yang merasakannya suka, tidak suka, dianggap baik, tidak baik, itu penilaian dari yang menerima. Nah, kira-kira itulah yang dimaksud dengan iman kepada takdir, baik dan buruk. Nah, selanjutnya, kalau kita bicara tentang rukun iman kepada takdir, coba perhatikan, kata yang digunakan adalah rukun iman kepada takdir, bukan iman kepada Allah SWT. Rukun iman ada 6. Tapi sekarang kita bicara tentang pembahasan iman kepada takdir supaya bisa runtut, maka kita bahas pembahasannya dengan ulasan atau dengan pembahasan iman kepada takdir itu supaya dipahami dengan benar, agar tidak salah paham, agar tidak muncul pemahaman yang salah, maka pembahasan iman kepada takdir bisa dibahas dalam beberapa rukun atau beberapa poin. Nah, ada 4 rukun iman kepada takdir. Ini komponen-komponen, pokok-pokok, prinsip-prinsip bahasan iman kepada takdir. Supaya
alurnya bisa dipahami dengan baik. Yang pertama ilmu. Yang kedua penulisan atau tulisan, kitabah. Yang ketiga masyiah, kehendak. Yang keempat al-khalqu, penciptaan. Nah, ilmu yang dimaksud adalah ilmu Allah Subhanahu wa taala. Bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang telah, sedang, dan akan terjadi. Kalau kita sekarang bicara hari ini, Senin, kita bicara sore hari ini, ba'da asar, jamnya 15:40. Allah mengetahui segala sesuatu yang sedang terjadi sekarang. Di tempat masing-masing. Masing-masing kita yang sedang sekarang ini mengikuti. Allah tahu apa yang kita lakukan sekarang. Ada yang menyimak, ada yang sambil rebahan, ada yang mengikuti materi dengan sambil mengerjakan ini dan itu, Allah tahu semua. Itu ilmu tentang sesuatu yang sedang terjadi. Allah juga mengetahui yang telah terjadi. Tadi, sholat asar, kita sholat di mana, bersama siapa, kalau itu berjamaah di masjid, imamnya siapa, Allah ketahui. Kalau yang sholat di rumahnya, sholat sendirian atau sholat berjamaah di kos-kosannya, ini masing-masing yang mengerjakan pekerjaan sholat tadi, Allah ketahui. Itu ilmu Allah yang telah terjadi. Yang ketiga, ilmu Allah tentang sesuatu yang akan terjadi. Nanti, kita ini terjadwal mengakhiri materinya jam 16.40. Masih sekitar 59 menit lagi ke depan. Nah, apakah kita akan berakhir tepat persis pada jam 16.40 persis atau 16.41 lebih 1 menit atau 16.39 kurang 1 menit. Nah, kita akan mengetahuinya kapan? Nanti. Tapi Allah SWT sudah tahu sekarang. Allah sudah tahu bahkan sejak sebelum perkuliahan ini dimulai. Bahkan Allah sudah tahu sejak sebelum kita diciptakan. Nah, itu yang dimaksud dengan ilmu. Itu sebabnya Allah mengetahui segala sesuatu. Jadi, bukan cuma sekarang, termasuk nanti kehidupan setelah hari ini, setelah pekan ini, setelah tahun ini, setelah 5 atau 10 tahun dari sekarang. Allah tahu. Ada yang nanti setelah 5 tahun sudah berumah tangga, akan berumah tangga dengan siapa, kemudian akan tinggal di mana, rumahnya akan seperti apa, Allah ketahui. Sekarang sudah Allah ketahui. Bahkan sejak kita masih bayi, Allah sudah tahu. Sejak kita masih dalam kandungan ibu, Allah sudah tahu. Hanya sudah tahu akan seperti apa. Nah, itu ilmu tentang sesuatu yang akan terjadi. Kalau ini tidak dipahami dengan baik, kita akan kesulitan memahami takdir. Makanya poin pertama ini termasuk poin yang paling penting dari sekian banyak bahasan tentang takdir. Dipahami dulu dengan baik, dengan tenang, pahami bahwa Allah mengetahui segala sesuatu yang akan terjadi. Bahwa nanti kita akan, yang belum menikah, semua yang hadir saat ini, apapun yang akan dikerjakan, akan berumah tangga kapan, di usia berapa, kemudian menikah dengan siapa, pada hari apa, tempatnya di mana, pokoknya 5W1H-nya bisa terjawab semua pada hari hanya, tetapi Allah sudah mengetahui jauh sebelum itu. Nanti bagaimana resepsi pernikahannya? Apakah seperti selama 2 tahun ini kita mendapati ada resepsi pernikahan? Karena di masa pandemi ada banyak aktivitas yang terbatas. Ada aktivitas yang terbatas. Terbatas itu apa? Ya, misalnya mau nikahan terbuka untuk umum, nggak bisa. Karena pandemi. Akhirnya dibatasi. Bahkan
Ada yang betul-betul sangat dibatasi, tempatnya hanya di kantor KUA. Bayangkan pernikahan di kantor KUA sudah pasti, yang ikut ke sana sangat terbatas. Keluarga saja nggak mungkin semuanya ikut. Kalau acaranya di kantor KUA. Calon suami, calon istri, bapak dari masing-masing, kemudian ada saksi. Biasanya cuma itu. Jadi pesertanya terbatas. Kadang cuma 10, kadang 12 orang. Sangat langka yang sampai 25 orang, apalagi 30 orang. Kalau tempatnya di kantor KUA, karena ruangannya terbatas. Nah, itu contoh bagaimananya. Allah tahu. Nah, yang Allah ketahui itu tidak lalu serta-merta menghilangkan yang nomor 3, namanya kehendak. Berarti kalau gitu kita ngapain? Nah, itu. Kalau kita sudah ditetapkan bahwa kita akan menikah dengan itu, lalu apa fungsinya? Nah, seakan-akan kita tidak bisa berkehendak. Ini salah pahamnya. Sekali lagi, ini adalah ilmu pengetahuan. Allah tahu. Apakah Allah tahu untuk memaksa kita? Jawabannya tidak. Kalau cuma pengetahuan bahwa Allah tahu. Bahwa Allah tahu bahwa kita nanti akan belajar sampai jam sekian, bahwa ada di antara yang hadir ini terlambat, ada yang sampai sekarang hadir tapi belum rename misalnya. Ada yang hadir tapi ya macam-macam. Ini kondisi-kondisi yang ada. Dan Allah tahu sebelum kejadian, bukan saat kejadian, apalagi saya sudah kejadian, sebelum. Nah, setelah ilmu kemudian dituliskan. Dituliskan di mana? Di Lauhil Mahfuz. Semuanya dituliskan. Sehingga ketika semua sudah tercatat di Lauhil Mahfuz, itu sama sekali tidak berarti bahwa kita dipaksa. Tidak. Karena berangkat dari apa? Ilmu. Sama seperti begini. Sama seperti misalnya ada seorang guru di sekolah, misalnya guru TK. Di sekolah sudah bisa memprediksi anak ini kemampuannya baik. Atau guru di tingkat SD lah. Atau bahkan boleh juga di tingkat SMP, SMA juga. Ada seorang guru yang sudah bisa memprediksi bahwa anak ini, misalnya A atau B, sudah bisa diprediksi bahwa yang bersangkutan akan lulus dan berprestasi. Itu ilmu. Apakah pengetahuan memaksa yang bersangkutan? Jawabannya tidak. Anak tersebut tetap belajar seperti biasa. Tapi pengetahuan sang guru tidak memaksa yang bersangkutan. Karena apa? Karena melihat dari apa yang selama ini ada, kemudian sudah bisa memprediksi. Nah, karena kalau manusia cuma bisa memprediksi. Kalau Allah bisa tahu detail. Ya, tentu kita tidak bisa menyebutkan ayatnya karena waktu yang terbatas. Misalnya ayat pematas kutumi waraqatin illa ya'lamuha. Daun yang akan jatuh saja Allah sudah tahu. Daun yang akan jatuh. Akan jatuhnya kapan, di mana, kemudian daun yang jatuh itu yang mana dulu, kemudian yang mana, itu semua Allah ketahui. Yang ketiga, setelah dituliskan, lalu kehendak. Maksudnya, ada kehendak Allah, ada kehendak makhluk, ada kehendak manusia. Itu sebabnya kita tidak bisa menerima kalau ada orang beralasan dengan takdir untuk hal-hal yang tidak dibenarkan. Kenapa? Semua kita bisa berkehendak. Seperti misalnya sekarang ada yang beralasan bahwa ya beralasan dengan takdir bahwa sekarang ini nggak ikut kuliah karena sudah Allah takdirkan. Teman-teman yang hadir kuliah tentu nggak terima. Saya juga tadi sebetulnya ngantuk, tapi ya karena ada jadwal kuliah ya saya harus ikut. Artinya harus ikut kuliah. Nah, itu menunjukkan bahwa ada usaha, ada kehendak.
ya kemauan. Dan yang terakhir, yang keempat, lalu penciptaan. Artinya setelah dikehendaki, kemudian terjadilah perbuatan tersebut atau tidak terjadi. Nah, di situ Allah punya kewenangan untuk membuat sesuatu terjadi atau tidak terjadi. Selanjutnya, bahas tentang takdir, di antaranya adalah berkaitan dengan beralasan dengan takdir yang dibolehkan. Yaitu apa? Untuk sakit dan musibah. Kita boleh beralasan dengan takdir ketika kita sakit, lalu kita mengatakan, ya Allah takdirkan saya sakit. Kita juga boleh mengatakan bahwa Allah takdirkan musibah. Ini boleh beralasan dengan takdir. Nah, nanti berarti ada yang tidak boleh beralasan dengan takdir. Untuk apa? Yaitu untuk maksiat, dosa. Untuk hal yang bisa diupayakan. Misalnya gini, kalau ditanya, bisa baca Quran? Wah, nggak bisa. Memang Allah takdirkan saya nggak bisa baca Quran. Nah, itu contoh beralasan dengan takdir yang tidak dibolehkan. Sebab apa? Sebab kita semua dilahirkan nggak bisa baca Quran. Semua kita. Sampai yang dikatakan qori internasional, yang bacaan Qurannya fasih, bagus, itu semua dilahirkan nggak bisa baca Quran semua. Kenal huruf alif saja nggak tahu. Semuanya sama dengan yang nggak bisa baca Quran. Tapi bedanya mereka belajar. Nah, yang di sini nggak belajar. Berarti masalahnya bukan di takdir. Ya, masalahnya malas. Sehingga kita tidak bisa beralasan dengan takdir untuk kemalasan kita. Kok nggak bisa baca Quran? Ya, sudah Allah takdirkan. Nggak bisa. Kalau kemarin belum bisa baca Quran, sekarang saya sedang belajar baca Quran, berupaya. Nah, itu artinya kita berusaha. Memang betul kemarin saya nggak bisa. Tapi tidak bisa beralasan terus-menerus dengan takdir untuk kelemahan, kekurangan yang bisa diatasi. Nggak bisa baca Quran, sekarang belajar. Nggak bisa bahasa asing, nggak bisa kita beralasan, ya Allah takdirkan. Nah, yang lain belajar bisa. Kok sini nggak bisa? Berarti masalahnya ya malas saja. Bukan masalah takdir, tidak takdir. Malas. Sebab itu bisa diupayakan. Betul kalau kita mengatakan saat ini nggak bisa. Tapi kita tidak bisa beralasan bahwa penyebabnya adalah takdir. Kenapa tidak beralasan penyebabnya karena malas? Demikian pula yang lainnya. Termasuk kemaksiatan. Tidak boleh beralasan dengan takdir untuk kemaksiatan. Dosa. Maka orang tidak boleh beralasan misalnya ketika melakukan kejahatan, melakukan dosa, kemudian beralasan, ya Allah sudah takdirkan. Bisa. Kalau begitu caranya, orang juga bisa melakukan kejahatan kepada yang bersangkutan, yang mengatakan itu, dan beralasan dengan takdir. Misalnya gini, apakah bisa diterima kalau ada orang nempeleng, atau ada orang mukul kita, atau mukul salah seorang di antara kita. Lalu ketika ditanya, kok mukul? Dia bilang, ya sudah Allah takdirkan. Terima nggak kalau seandainya kita balas? Nah, kita balas lalu kita mengatakan, kok mukul, kok balas? Ya sudah Allah takdirkan. Kan nggak selesai. Dan orang nggak bisa terima kalau sampai ada orang mukul dirinya lalu beralasan takdir. Nggak bisa diterima dengan alasan tersebut. Ini untuk kemaksiatan. Jadi kalau untuk sakit dan musibah bisa. Bahasan terakhir tentang takdir adalah berkaitan kausalitas dan hikmah. Kausalitas artinya hukum sebab akibat. Bahwa di alam semesta ini ada yang namanya sebab akibat. Dalam bahasan takdir itu diyakini. Dan itu ada. Tetapi
tidak selalu hukum kausalitas itu berlaku dalam semua keadaan. Api itu sifatnya membakar. Tapi ketika Allah perintahkan, ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim, wahai api, jadilah engkau ini sesuatu yang bisa mendinginkan dan memberikan keselamatan kepada Ibrahim, ya dingin. Kan nggak masuk akal, api kok dingin? Di mana-mana api ya panas. Nggak ada ceritanya api itu dingin. Tapi bisa dengan kehendak Allah. Jadi kalau kita bicara kausalitas secara umum, ya nggak seperti itu. Di mana-mana api ya pasti panas. Demikian pula kita bicara tentang hukum gravitasi. Benda kalau dilepaskan ya jatuh ke bawah. Nggak ada ceritanya jatuh ke atas. Nah, kemudian ada yang namanya hikmah. Bahwa semua yang terjadi di alam semesta pasti ada hikmahnya. Bahkan hikmahnya bisa lebih dari satu. Boleh kita melihat sesuatu yang tidak menyenangkan, lalu kita mengatakan ada hikmah di balik. Ada musibah, lalu kita mengatakan ada hikmah di balik musibah tersebut. Nah, ini beberapa ulasan singkat terkait dengan takdir.